Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imamatul Maufiroh dengan NIM 2004411000155. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum saya yang modul keempat. Jadi yang pertama adalah buatlah sebuah database dengan nama coba. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya. Jadi yang pertama adalah membuat database dengan nama coba. Di sini menggunakan create database coba. Kita langsung run. Nah, ini sudah sukses. Kita refresh di sini. Nah, udah muncul pada databasenya. Kemudian kita menggunakan use coba ini untuk mengaktifkan databasenya. Jadi udah aktif. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah buat sebuah tabel dengan nama mahasiswa di dalam database coba. Lalu tambahkan sebuah kolom keterangan varchar 15 sebagai kolom terakhir. Nah, di sini kan membuat tabel dengan nama mahasiswa. Jadi di sini saya sudah membuat create tabel dengan nama mahasiswa. Kemudian tambahkan kolom keterangan varchar sebagai kolom terakhir. Nah, di sini keterangan varchar 15 ini ditaruh paling akhir sesuai dengan perintahnya. Kemudian tambahkan kolom nim integer 11 di awal sebagai kolom pertama. Nah, di sini nim integer 11 ini sebagai kolom pertama. Kita coba langsung run. Nah, kita lihat di sini sudah muncul NIM, nama, alamat, dan telepon. Ini. Nah, kita refresh keterangan ya. NIM, nama, alamat, keterangan. Jadi yang pertama itu ada kolom NIM sesuai perintah. Kemudian yang paling akhir adalah keterangan. Oke. Lanjut ke tugas selanjutnya. Ini sisipkan sebuah kolom dengan nama pon varchar 15 setelah kolom alamat varchar 15. Nah, ini kita sisipkan kolom pon dengan tipe data varchar karakter 15, kemudian setelah alamat. Nah, kita coba run aja. Ini pon ya, kita akan menambahkan kolom pon. Kita refresh. Nah, setelah alamat akan ada kolom pon sesuai permintaan yang ada di atas. Permintaan soalnya. Oke. Lanjut, sekarang ubah atribut kolom NIM menjadi char 11. Nah, untuk mengubah atribut NIM pada tabel mahasiswa ini menggunakan alter tabel ini seperti biasa. Ini untuk menghapus atau menambahkan tabel, menghapus tabel, dan semacamnya. Jadi alter tabel ini digunakan untuk mengubah struktur dari tabel. Nah, di sini yang akan diubah adalah tabel mahasiswa. Kemudian ceng ini untuk mengganti NIM. Ada kolom NIM, NIM atribut NIM ini diganti menjadi tipe datanya menjadi char 11. Jadi yang awal NIM-nya di sini kan tipe datanya awalnya integer. Nah, ini kita ubah menjadi char 11. Kita coba langsung run aja. Nah, di sini saya menggunakan show column in mahasiswa. Jadi ini untuk menampilkan detail dari kolom mahasiswa. Oke, kita run. Nah, ini
udah tampil. Jadi nim di sini tipe datanya berganti menjadi char 11. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah ubah nama kolom pon menjadi telepon. Ubah nama kolom pon menjadi telepon varchar 20. Oke. Di sini untuk selanjutnya kita akan mengubah kolom pon. Nah, di sini kolom pon, coba lihat tabelnya dulu. Nah, pon di sini akan berganti menjadi telepon. Nah, untuk mengganti kita harus menggunakan alter tabel ini untuk mengubah struktur pada tabelnya. Kemudian pada tabel mahasiswa ini menggunakan ceng ini untuk mengganti dari atribut pon menjadi telepon. Nah, kemudian varchar 20 tipe datanya. Kita langsung run aja. Nah, kemudian kita refresh. Tadi yang pon tadi udah menjadi telepon di sini. Nah, lanjut ke perintah selanjutnya adalah hapus kolom keterangan dari tabel. Hapus kolom keterangan dari tabel. Nah, di sini untuk menghapus tabel kolom keterangan kita menggunakan alter tabel untuk mengubah struktur tabelnya. Ini tabel mahasiswa, kemudian drop kolom keterangan. Nah, ini untuk menghapus tabel keterangan kita menggunakan drop kolom. Oke, coba run aja langsung. Oke, sukses. Refresh. Nah, di sini yang awalnya tadi ada kolom keterangan menjadi terhapus. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya adalah ganti nama tabel menjadi student. Nah, di sini nama tabelnya awalnya adalah mahasiswa. Di sini ya, mahasiswa. Kita akan ubah menjadi student. Nah, untuk mengubahnya menggunakan rename tabel. Rename tabel dari mahasiswa to ini ke nama student. Nah, kita menggunakan show tabel ini untuk melihat detail dari tabel yang udah kita ubah tadi ya. Kita langsung run. Nah, di sini tabel yang awalnya mahasiswa udah menjadi student. Di sini kita refresh. Nah, di sini udah menjadi student juga. Selanjutnya, tugas selanjutnya adalah jadikan nim sebagai primary key. Nim sebagai primary key. Nah, di sini nim pada tabel tadi di sini kita akan menjadikan primary key. Caranya menggunakan alter tabel terlebih dahulu seperti biasa untuk mengubah struktur tabelnya. Kemudian karena di sini student, ini di sini student karena tadi tabelnya sudah diganti menjadi student. Kemudian add primary key, jadi menggunakan add untuk menambah primary key pada kolom nim. Kemudian show kolom ini kita untuk menampilkan kolom dari student. Kita langsung run aja. Nah, di sini tabel nim tadi udah menjadi primary key. Kolom nim tadi udah menjadi primary key. Oke, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya adalah screenshot semua perintah-perintah SQL percobaan di atas beserta outputannya. Oke, kita menuju ke Word. Nah, pada implementasi di sini saya udah screenshot di sini perintah SQL yang di atas beserta outputannya. Ini untuk membuat database.
coba, kemudian liputannya ini, kemudian untuk tambahkan sebuah kolom keterangan varchar sebagai kolom terakhir di sini, kemudian kolom nim integer sebagai kolom pertama. Jadi ini di sini beserta outputannya sudah saya screenshot, kemudian sisipkan kolom dengan nama pon varchar 15 setelah kolom alamat varchar 15. Jadi nama pon di sini setelah alamat. Kemudian ubah atribut kolom nim menjadi char 11. Nim di sini udah menjadi char 11 ya. Kemudian ubah nama kolom pon menjadi telepon varchar 20. Nah, di sini yang awalnya kolom pon udah menjadi kolom telepon. Kemudian hapus kolom keterangan dari tabel. Nah, untuk hapus keterangan dari tabel, jadi ini drop kolom keterangan. Nah, di sini udah terhapus yang awalnya tadi ada keterangan menjadi tidak ada. Kemudian ganti nama tabel menjadi student. Nama tabel yang awalnya mahasiswa diganti menjadi student. Nah, ini untuk outputannya. Kemudian jadikan nim sebagai primary key. Nim sebagai primary key. Nah, nim di sini ini untuk inputannya, perintahnya alter tabel add primary key nim so kolom student. Nah, nim di sini udah menjadi primary key sesuai kolom yang ditampilkan di sini detailnya. Kemudian yang keempat adalah apa maksud dari integer 11. Jadi integer 11 itu merupakan integer ini nama tipe datanya. Kemudian 11 ini adalah panjang dari karakternya, karakter dari integer. Nah, gitu. Jadi ketika kita menggunakan integer 11, user yang menginputkan datanya tidak boleh lebih dari 11 karakter. Kemudian yang ketika kita melihat struktur tabel dengan perintah -c, ada kolom 0 yang berisi yes dan no. Apa maksudnya? Nah, ketika kita melihat struktur tabelnya, maksud dari kata yes dan no pada kolom 0 itu adalah menjelaskan bahwa pada record yang no harus diisi, sedangkan yes bisa tidak diisi. Nah, di sini sama seperti yang di atas di sini, misalnya ini adalah nim. Nim ini pada kolom 0 ini no. Nah, no di sini berarti nim ini harus diisi, sedangkan yang yes pada kolom baris nama, alamat dan telepon di sini keterangannya ada yes, jadi tidak diisi, tidak apa-apa begitu, bisa tidak diisi. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.